Sidang mediasi perkara nomor 123/PDTG/2023/PN Cibinong antara Siti Mauliah dan Dian Priyatini selaku penggugat melawan Rumah Sakit Sentosa selaku tergugat pada hari ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi, saya Dina Hermana SH ditunjuk sebagai hakim mediator berdasarkan penetapan majelis hakim. Perlu saya sampaikan bahwa mediasi bersifat rahasia dan para pihak wajib beritikat baik. Setiap pernyataan dalam forum ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti apabila mediasi tidak berhasil. Apakah para pihak memahami dan bersedia mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh? Memahami dan bersedia. Baik, sebelum memulai mediasi pada hari ini, saya persilakan saudara sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari para pihak penggugat diikuti oleh pihak tergugat. Baik, izin hakim mediator, saya Alila Islamaya SHMH dari Alila Law Firm yang menjadi kuasa hukum dari para pihak penggugat. Izin hakim mediator, saya Dian Prihatini sebagai penggugat. Saya Siti Maulia sebagai pihak penggugat. Perkenalkan, kami para advokat dan konsultan hukum Tiara & Partners dengan saya Andi Tiara Adinintes SHMH bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Tiara Rekan Harap SHMH yang menjadi advokat dari pihak tergugat. Izin hakim mediator, saya Margareta Kurnia sebagai Direktur Rumah Sakit Sentosa Bogor sebagai tergugat. Baik, apakah terdapat saksi dari para pihak penggugat ataupun pihak tergugat? Ada hakim mediator. Untuk para saksi, silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Darwisa Sofian sebagai suami dari Siti. Perkenalkan, saya Alisha Melati selaku perwakilan Dinas Kesehatan. Perkenalkan, saya Dr. Kairani Nita MTSI sebagai psikolog. Perkenalkan, saya Sultan Kais sebagai kepala ruang kesalin. Perkenalkan, saya Cantika sebagai bidan yang bertugas pada saat itu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi. Yang pertama, mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Kedua, para pihak wajib beritikat baik. Ketiga, tidak diperkenankan memotong perbicaraan. Lalu keempat, semua pernyataan dalam mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan apabila mediasi gagal. Yang kelima, tujuan mediasi adalah mencari solusi damai. Apakah para pihak memahami dan bersedia untuk memenuhi tata tertib ini? Memahami dan bersedia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pihak penggugat menyampaikan kronologi kejadiannya. Baik, terima kasih hakim mediator. Izinkan kami menjelaskan peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan ini secara runtut, yang dimana klien kami yaitu Ibu Siti dan Ibu Siti Maulia dan Ibu Dian Priyatini yang sama-sama melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Sentosa Bogor pada tanggal 15 Juli 2022, yang dimana rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki kewenangan penuh dalam proses persalinan, perawatan bayi baru lahir sampai dengan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Ibu Siti melahirkan bayi perempuan dengan keadaan selamat, dan setelah adanya persalinan, bayi tersebut dibawa oleh tenaga kesehatan ke ruang perawatan bayi untuk dibersihkan dan dilakukan observasi medis. Lalu beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, Ibu Dian juga melahirkan bayi perempuan dalam keadaan selamat, yang dimana bayi tersebut juga dibawa ke ruang perawatan bayi yang sama juga. Maka dari itu, sejak kedua bayi yang berada di ruangan yang sama, yaitu ruang perawatan bayi, seluruh pengawasan, identifikasi, pencatatan sampai dengan pengamanan sepenuhnya berada dalam kendali pihak rumah sakit. Dan keesokan harinya, tanggal 16 Juli 2022, tenaga kesehatan menyerahkan masing-masing bayi kepada klien kami untuk dirawat sebagai anak-anak mereka. Dan dengan kepercayaan penuh terhadap profesionalitas rumah sakit ini, klien kami menerima bayi tersebut tanpa adanya sedikit pun keraguan atau kecurigaan terhadap pihak rumah sakit. Dan selama ini lebih dari 1 tahun, sejak Juli 2022 sampai dengan sekitar Agustus 2023, kedua ibu ini merawat, menyusui, dan membesarkan bayi tersebut dengan penuh kasih sayang layaknya sebagaimana anak kandung biologis mereka. Namun pada bulan September 2023, Ibu Siti mulai merasakan adanya perbedaan ciri fisik yang cukup mencolok antara dirinya dan bayi yang diasuhnya. Dari rasa kecurigaan tersebut, maka dari itu Ibu Siti melakukan adanya pemeriksaan DNA yang terjadi pada 10 Oktober 2023 di laboratorium independen.
Nah, hasil yang diterima pada 20 Oktober 2023 yaitu 10 hari kemudian menunjukkan adanya fakta yang tentunya sangat mengejutkan bagi Ibu Siti, yaitu bayi yang selama ini diasuhnya bukanlah anak kandung biologisnya. Mengetahui hal tersebut, klien kami segera mendatangi pihak rumah sakit untuk meminta klarifikasi. Dan dari penelusuran data rekam medis diketahui bahwa pada tanggal dan waktu yang berkaitan terdapat juga bayi yang lahir, yaitu bayi dari Ibu Dian, yang dimana untuk memastikan keadaan sebenarnya Ibu Dian juga menjalani pemeriksaan DNA yang dilakukan pada 5 November 2023 dan hasil yang diterima pada 15 November 2023 juga menunjukkan bahwa bayi yang diasuhnya pun bukan bayi dari biologisnya, yang dimana artinya secara ilmiah telah terbukti terjadi pertukaran bayi saat kedua bayi tersebut berada dalam pengawasan penuh dari rumah sakit. Nah, menurut kami peristiwa ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian ataupun kecerobohan dari proses identifikasi dan penyerahan bayi, yang dimana seluruh proses tersebut seharusnya berada di bawah tanggung jawab dari rumah sakit sebagai institusi. Dan pada 1 Desember kami juga telah mengirimkan somasi untuk meminta pertanggungjawaban terkait hal ini. Namun sekitar semingguan, yaitu 7 Desember 2023, tidak ada tanggapan yang diberikan dari pihak rumah sakit untuk ganti rugi yang layak bagi klien kami. Dan akibat kejadian ini, klien kami mengalami kerugian baik dari material maupun imaterial, yang dimana kerugian materialnya berupa biaya persalinan, biaya tes DNA, biaya konsultasi psikolog, biaya transportasi, sampai dengan biaya jasa hukum yang seluruhnya secara patut kami perhitungkan sebesar 2 miliar rupiah. Dan lebih dari itu, kerugian imaterialnya pun yang dialami juga jauh lebih dalam, yang dimana mereka kehilangan kesempatan menyusui, membesarkan anak kandung biologisnya sejak hari pertama kelahiran. Juga ikatan batin yang seharusnya tumbuh dari sejak awal kehidupan menjadi terputus, serta trauma dan tekanan psikologis yang dialami tidak dapat dinilai hanya dengan angka. Maka dari itu, menurut pandangan hukum, tindakan atau kelalaian ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau PMH sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, karena telah menimbulkan kerugian akibat kesalahan dalam pengawasan tenaga yang bekerja di bawah tanggung jawab rumah sakit. Baik Hakim Mediator, itu merupakan kronologi dan dasar hukum yang mendasari gugatan kami. Saya merasa sangat tersakiti, Hakim Mediator. Sedari awal saya yang menyusui, merawat, bergadang setiap malam, lalu tiba-tiba saya diberitahu bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung biologi saya. Itu menghancurkan saya sebagai seorang ibu. Saya juga setuju Hakim Mediator. Dari tindakan rumah sakit tersebut, kami kehilangan 1 tahun pertama kehidupan anak kandung kami, dan itu merupakan masa-masa ataupun kenangan yang tidak bisa untuk diulang. Baik, kronologi dari pihak penggugat telah disampaikan. Saya persilahkan untuk pihak tergugat untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Hakim Mediator. Pertama, kami menyampaikan empati yang mendalam atas kondisi yang dialami para penggugat. Tidak ada institusi pelayanan kesehatan yang menghendaki terjadinya situasi seperti ini. Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa selama ini, termasuk pada tanggal 15 Juli 2022, rumah sakit telah memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur identifikasi bayi baru lahir, termasuk pemasangan gelang identitas, pencatatan rekam medis, serta verifikasi oleh petugas yang berwenang. Kami tidak dapat serta-merta menerima tuduhan bahwa telah terjadi kelalaian berat tanpa melalui proses pembuktian yang objektif. Hakim Mediator, memang benar hasil pemeriksaan DNA menunjukkan ada ketidaksesuaian biologis. Namun, hasil tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan adanya kesalahan, hubungan sebab akibat yang jelas, serta besaran kerugian yang nyata dan proporsional. Dalam hal ini, unsur kesalahan dan kausalitas masih perlu diuji dalam persidangan pokok perkara. Atas nama manajemen, kami menyatakan bahwa rumah sakit telah melakukan evaluasi internal sejak menerima klarifikasi dari penggugat. Kami juga telah memperketat sistem identifikasi dengan sistem verifikasi berlapis, yang hal ini menunjukkan komitmen kami untuk mencegah kejadian serupa. Namun kami tidak dapat menyampaikan pengakuan kesalahan hukum sebelum ada putusan pengadilan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Ruang Bersalin untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Hakim Mediator. Jadi pada prinsipnya setiap anak yang lahir akan dipasangkan gelang identitas
yang memuat nama ibu, tanggal lahir, serta nomor rekam medis. Prosedur tersebut merupakan standar tetap dan dilakukan oleh petugas yang berwenang. Pencatatan tersebut juga dilakukan secara administratif. Baik, izin interupsi, terkait prosedur itu jika memang sudah berjalan sebagaimana disampaikan dari saudara, bagaimana mungkin bisa terjadi pertukaran bayi tersebut? Yang bisa saya sampaikan, prosedur identifikasi tersebut sudah melalui ketentuan yang berlaku pada waktu itu mengenai dugaan pertukaran. Hal tersebut harus ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui di mana titik kemungkinan terjadi ketidaksesuaian. Kami tidak bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur. Baik, untuk bidan yang bertugas pada hari tersebut dipersilakan. Pada tanggal 15 Juli 2022, kondisi ruang bersalin cukup ramai. Saya memastikan gelar identitas terpasang, tetapi saya tidak dapat memastikan apa yang terjadi setelah bayi dipindahkan ke ruang perawatan. Apakah untuk Direktur Rumah Sakit Sentosa memiliki tanggapan terkait manajemen risiko dari pihak rumah sakit? Izin yang mulia, setelah menerima informasi dari para penggugat, pada tahun 2023 manajemen melakukan evaluasi internal, di mana evaluasi tersebut itu bertujuan untuk memastikan sistem berjalan secara optimal, dan kami kemudian menambahkan lapisan verifikasi administratif sebagai bentuk peningkatan mutu layanan yang bukan karena adanya pengakuan pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian institusi pelayanan kesehatan dari rumah sakit kami. Baik, izin interupsi, terkait perubahan sistem yang dilakukan berarti itu justru menunjukkan bahwa memang sebelumnya sudah terdapat kelemahan dari sebenarnya dari kami sendiri tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, di mana peningkatan sistem adalah praktik umum dalam manajemen resiko yang bahkan ketika tidak ditemukan pelanggaran, evaluasi dan pembaruan merupakan bentuk komitmen preventif, di mana bukan indikasi dari kesalahan hukum itu sendiri. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada psikolog Anam untuk memberikan pernyataannya. Izin hukum mediator, kalau dari sisi psikologis, pada pertukaran identitas pada usia dini pada anak dapat berdampak pada pembentukan rasa aman dan kepercayaan pada anak. Namun justru tetapi proses penyelesaian yang berlalu seperti ini juga dapat berpotensi untuk memperburuk kondisi emosional pada anak. Untuk perwakilan Dinas Kesehatan, izin hakim mediator, menurut kami rumah sakit berkewajiban menjamin keselamatan dan kepastian identitas pasien. Apabila terbukti terjadinya kelalaian, maka ada konsekuensi administratif yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. baik, saya melihat kedua pihak memiliki kepentingan yang sangat besar. Apakah penggugat bersedia untuk mempertimbangkan penyelesaian tanpa pengakuan kesalahan formal? Tidak ya hakim mediator, saya tetap pada prinsip utama saya yang dimana bagi klien saya tetap pada prinsip utama yang dimana bagi klien kami adalah pengakuan dan tanggung jawab dari para pihak tergugat. Apakah ada tanggapan dari saksi pihak penggugat? Tidak, hakim mediator, kami juga tidak bersedia. Kami telah kehilangan waktu dan juga kepastian identitas keluarga kami. Kepercayaan kami terhadap rumah sakit telah hancur. Kepada tergugat, apakah bersedia memberikan pengakuan kesalahan administratif sebagai bentuk empati? Kami tidak dapat memberikan pengakuan sebelum adanya pembuktian di persidangan. Kalau begitu, kami mencari keadilan melalui putusan hakim. Baik, karena para pihak tetap pada pendiriannya dan tidak ditemukan titik temu, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dicatat dalam berita acara bahwa mediasi gagal. Sesuai ketentuan, berkas perkara akan saya kembalikan kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Sidang mediasi selesai.